Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi bersama Kronik Sumbawa. Tepat hari ini 1 Juni 2020, hari lahirnya Pancasila. Bagaimana implementasi Pancasila di Indonesia, bahkan khususnya di Sumbawa, hari ini telah hadir narasumber bersama kami, dua orang yang memiliki kapasitas yang sangat luar biasa untuk membicarakan hal yang luar biasa. Dalam rangka ini, ada Bapak M. Yamin, dan ada juga Bapak Chandra Wijaya Rais. Bang Yamin, Bang Jaya, apa kabar? Alhamdulillah. Yes. Baik. Oke, hari lahir Pancasila 1 Juni. Menurut sudut pandang Bang Yamin kira-kira bagaimana? Ya, kalau menurut saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Kenapa Pak Yamin? Yang luar biasa itulah bagaimana implementasinya di masyarakat. Oke. Nah, kenapa saya katakan Pancasila itu biasa-biasa saja? Dan masyarakat Sumbawa itu sebenarnya nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila itu sudah tertanam jauh hari sebelum ada negara Republik ini. Gitu ya. Kalau dikaitkan banyak pasal 1 tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Itu bagaimana perumusan kata ketuhanan Yang Maha Esa itu oleh kakeknya Gus Dur, Hasyim Asy'ari ya. Itu beliau itu berpuasa selama 3 hari kan. Artinya bahwa nilai-nilai kita orang Muslim itu tertera dengan langsung di dalam Pancasila. Akidah orang Muslim itu ada di situ. Jadi secara inklusivitas orang Muslim itu sudah berbuat begitu besar bagi ini ya. Nah, kenapa saya katakan biasa dan masyarakat Sumbawa biasa? Karena demikian pula dengan adat budaya orang-orang Sumbawa. Adat bersendikan sara itu kan, sara bersendikan kita bulah. Nilai-nilai luhur itu sudah tertanam di dalam orang Sumbawa, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menghormati, bagaimana dengan kemajemukan kita bisa hidup rukun, harmonis, dan damai. Nah, ini ditunjukkan oleh Raja Sumbawa dulu ketika ada tamu baik itu yang berbeda agama, yang berbeda suku, itu diterima dengan sangat terhormat. Historinya itu clear ya? Clear secara histori gitu. Clear secara histori, bahkan pamannya ya, agama lain pun datang ke Sumbawa. Kesultanan Sumbawa itu memediasi, bahkan memfasilitasi gitu, tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Dan itu terbukti dengan berdirinya gereja di Sumbawa gitu. Kan gereja tertua di Sumbawa itu di Kampung Bugis itu. Gereja Betani itu. Nah, itu artinya bahwa nilai-nilai luhur Pancasila itu sudah tertanam di dalam masyarakat Sumbawa. Dalam masyarakat Sumbawa bagaimana tata cara mereka berkomunikasi, bagaimana tata cara mereka dalam bertindak tanduk di dalam masyarakat, saling tolong menolong. Itu sudah tertanam. Dan salah satu contoh juga, meskipun sekarang sudah luntur dan hilang tergerus dengan zaman ya. Dalam bercocok tanam orang Sumbawa, ini berkaitan dengan sila kelima pokoknya, keadilan sosial atau secara ekonomi ya. Dalam bercocok tanam orang Sumbawa itu ada namanya sistem Basiru gitu. Itu adalah sistem bercocok tanam yang saling bergotong royong, menanamkan nilai-nilai gotong royong di dalam aktivitas pertaniannya. Gitu. Dari menanam, memanen, itu mereka saling bergotong royong dengan sistem Basiru itu. Nah, secara ekonomi pun sebenarnya biaya produksi itu jauh lebih rendah kalau dengan sistem Basiru itu.
Tetapi sekarang karena zaman modern itu diganti dengan alat-alat produksi mesin ya, itu juga hilang gitu. Nah, tetapi ada satu kekhawatiran saya melihat dalam kondisi kekinian, di mana nilai-nilai luhur itu serasa agak sedikit berkurang gitu. Nah, apakah itu di dunia pendidikan kita itu yang sudah tidak memasukkan kembali bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila itu sedini mungkin di sekolah gitu. Saya kasih contoh ya. Dulu kita masih kecil itu melihat guru kita itu kita tidak semau kita ingin menyapa, tetapi kita begitu dengan santun melihat guru, dengan santun menyapa guru. Setiap masuk kelas kita dahulu dengan berdoa. Bahkan dulu kalau kita setiap naik ke jenjang pendidikan itu ke SMP, SMA dan bahkan perguruan tinggi, kita dilakukan penataran P4. Iya, P4. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya nilai-nilai untuk hubungan masyarakat tentang kebangsaan saja, tetapi nilai-nilai luhur tentang budi pekerti, tentang etika itu ada. Nah, ini yang saya rasa hilang gitu. Nah, seandainya anak-anak sekarang itu nilai-nilai kebangsaannya umpamanya ditanya, ada enggak? Kayaknya juga sudah berkurang. Sehingga nggak heran orang itu hanya tahu bahwa kata saja dari Pancasila, tulisan atau tekstual saja Pancasila itu. Seandainya disuruh nyanyi Garuda Pancasila itu sudah nggak ada yang tahu itu. Bang Yamin tahu? Oh, saya masih mungkin agak lupa tapi kayaknya masih tahu gitu. Oke. Pancasila juga masih clear ya, 5 itu bisa dibaca ya. Ya, karena di dalam, kenapa saya katakan hal-hal biasa, karena di dalam hidup kita itu nilai-nilai Pancasila itu memang diterapkan, karena itu adalah akidah-akidah kita, apalagi saya orang Muslim, itu ada di situ. Dan dari 5 Pancasila itu, dari ketuhanan itu, kemudian kemanusiaan, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah cerminan dari sila ke-1, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Cerminan dari sila ke-1, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah dia harus bercermin pada ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia juga demikian. Gitu kan, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan juga demikian. Apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang paling mencolok saat ini adalah saya rasa di tingkat, kalau di nasional itu kan sering kita lihat di TV ya. Kalau di tingkat lokal itu juga tentang keadilan sosial. Keadilan sosial ini sebenarnya karena kita hidup di dalam bernegara, ini harus mampu diimplementasikan oleh negara. Dalam hal ini dalam pemerintah daerah kalau di Sumbawa. Mampu diimplementasikan tentang keadilan sosial ini. Nah, ini seringkali tidak tergambar di dalam kebijakan-kebijakannya. Umpamanya bagaimana masyarakat bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Bagaimana masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, yang tidak membebani. Apalagi seperti saat ini ada wabah COVID. Seharusnya masyarakat itu kalau kita menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila, masyarakat itu mendapat jaminan dari negara atau daerah bahwa dia harus selamat, dia harus terjamin kesehatannya dari aspek kesehatan. Harus terjamin, itu daerah negara yang menjamin. Artinya kalau ada hal-hal teknis yang harus dilalui oleh masyarakat di dalam menjamin dirinya dari sisi kesehatan, dia tinggal datang aja ke rumah sakit. Datang aja ke rumah sakit. Nilai-nilai Pancasila itu mengajarkan keadilan bagi kami, warga itu, untuk mendapat fasilitas yang disediakan oleh negara. Maka saya ingin rapid test diri saya, apakah saya itu, imun tubuh saya itu bagus atau tidak, tinggal saya datang aja. Karena negara atau daerah itu harus menjamin saya sebagai masyarakat yang dinaungi oleh Pancasila. Oke. Gitu. Kalau sudut pandang Bang Jaya tentang hari lahirnya Pancasila, atau Pancasila itu bagaimana sih dengan hari lahir ini menurut Bang Jaya kira-kira? Amazing ya, ideal. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu sesungguhnya tiada duanya. Dari segala dasar negara yang ada di dunia ini,
Saya rasa Pancasila yang paling ideal gitu. Yang paling sempurna. Karena di dalam Pancasila itu sendiri sudah terkapar, sudah termaktub seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan manusianya, kebutuhan sosialnya, tauhid ketuhanannya dan lain sebagainya itu sudah masuk semuanya. Sehingga ada harapan saya, kadang mimpi ya, bisa saya katakan mimpi, kenapa kok nggak Pancasila ini menjadi dasar seluruh negara yang ada di dunia ini. Sehingga kita bisa nyaman hidup, kita bisa tenang, ya, walaupun secara nyata di negara kita sendiri atau di daerah kita sendiri di Kabupaten Sumbawa ini ya masih butuh waktu yang ya kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi masih panjang ini. Ya nilai-nilai ini mestinya dapat diterapkan di negara kita. Kalau nilai-nilai Pancasila itu sendiri sesungguhnya ya seperti apa dikatakan Bung Yamin tadi, sudah jauh-jauh hari sebelum lahirnya pun Pancasila ini masyarakat Sumbawa khususnya atau masyarakat Indonesia sudah jauh-jauh hari sudah berpegang pada nilai-nilai itu. Nah, namun nilai ini kan sekarang kita ada kengerian begitu kan, ada ketakutan. Kalau hanya masyarakat yang secara ansih begitu diminta untuk menerapkan nilai-nilai itu, di sisi lain pemerintah sebagai penguasa, sebagai yang mengatur tatanan kenegaraan dan lain sebagainya juga mungkin bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ini kan juga kita sebagai masyarakat biasa kan akan menjadi kebingungan dan tidak memiliki pegangan apa-apa. Kita sudah disepakati jauh-jauh hari Pancasila ini adalah payung besar negara kita, Indonesia ini, dasar negara, way of life, jalan hidup dan lain sebagainya lah tentang Pancasila. Nah, namun di sisi lain ada beberapa hal yang mungkin ya kita ya misalnya yang sekelas Pak Yamin, kami ini yang termasuk mungkin Dinda DMK yang masyarakat yang usianya menengah sekarang ini ada kengerian, ketakutan gitu. Kalau kita melihat transformasi ya atau semacam paham-paham yang masuk ke negara kita ini kok seolah-olah tidak ada saringannya. Nah, kalau dulu kami masih SD, di mana setiap hari kami belajar tentang Pancasila, setiap Senin kami upacara misalnya kan, yang selalu kami baca etika, edab yang ada di Kabupaten Sumbawa misalnya, itu sudah masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kami sendiri kan ngeri sekarang ini Pancasila ini kan sedang diuji sesungguhnya oleh banyak paham, banyak aliran atau banyak godaan tentang Pancasila, baik dari paham kiri, paham kanan dan lain sebagainya. Sebenarnya seluruh paham yang ada ini yang bisa mempersatukan itu hanya Pancasila sebenarnya sesungguhnya. Tapi garisnya bisa nggak sekarang? Ya ini dibutuhkan komitmen ya, konsistensi pemerintah itu sendiri dalam rangka ya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kalau dulu kan jelas nilai-nilai Pancasila ini selain ada P4, ada BP7, ada lembaga sampai ke tingkat daerah. Dulu yang mengawal Pancasila ini, BP7 dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan setelah zaman reformasi ini ada BPIP ya namanya ya. Iya. BPIP Badan pengkaji ya tentang Pancasila itu. Nah, BPIP sendiri kalau saya misalnya sampai sekarang ini enggak nyambung saya. BPIP ini apakah hanya sebuah lembaga yang sekedar menempatkan orang? Karena enggak terasa sampai kita di sini ini. Kurang akselerasi. Kurang akselerasi. Oke. Nah, sehingga kalau dulu BP7 atau penataran P4 namanya atau mata pelajaran Pancasila kan terasa dan kita ini merasakan sekali karena zaman-zaman waktu kita kecil SD, SMP dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang BPIP ya sampai sekarang saya
belum pernah bersentuhan ya, makanya saya enggak ngerti jelas apa sesungguhnya mungkin capaian sasaran dari BPIP itu sendiri, atau sekedar hanya menempatkan orang-orang agar memiliki posisi mungkin di situ. Nah, untuk itu terus terang secara pribadi bicara nilai luhur, bicara Pancasila hari ini ngeri kita kalau kita di Indonesia atau di Sumbawa, ngeri dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat dan lain sebagainya. Nah, kalau memang pemerintah konsisten dan betul-betul ingin mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini, saya rasa harus lebih serius. Iya. Nah, kalau tidak, ya, kalau nilai-nilai Pancasila ini sudah tercabik-cabik di Indonesia, di kabupaten, saya rasa itu yang saya katakan ngeri. Walaupun kita ini adalah umat beragama, yang kita semua punya agama kita masing-masing yang mengajarkan juga kebaikan misalnya kan, mengajarkan kebaikan. Namun kalau nilai Pancasila ini kita tidak memegang teguh, nah bisa jadi payung besar yang kita katakan di tempat melindungi bangsa dan negara ini dan lain sebagainya itu bisa jadi akan tercerai-berai, dan yang ngerinya lagi akan saling berhadap-hadapan anak bangsa ini. Itu Mas Didi. Yang Bang Yamin. Bang Yamin ini kan kita kenal juga sebagai salah satu unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Sumbawa, ya, representatif dari masyarakat Sumbawa, dan juga pimpinan salah satu partai politik yang cukup besar di Sumbawa. Dari narasi yang disampaikan dari tadi ini ada kengerian juga gitu kan, kondisi-kondisi Sumbawa ini, bahwa ya padahal kita tahu lah Sumbawa ini heterogen ya, pluralismenya cukup tinggi. Nah, sudut pandang seorang legislator tentang kondisi Sumbawa dalam hal Pancasila ini bagaimana dong? Ya, karena kita ini kan, makanya saya katakan tadi, kalau saya orang Sumbawa, ya Pancasila ini ya sudah biasa-biasa, saya katakan tadi ya, karena nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila itu sudah ada jauh hari sebelum negara ini berada. Lalu DPR Sumbawa ini kemudian, apa yang didorong kira-kira? Ya, kemudian gitu. Ini kan kita harus bisa memposisikan, kalau masyarakat itu sudah ada nilai-nilai luhur yang terlahir dari nenek moyangnya, maka negara, dalam hal ini pemerintah, harus mampu menanamkan nilai-nilai luhur juga, sehingga bisa tertransformasi ke generasi berikutnya. Kan gitu. Jadi kebijakan-kebijakannya juga harus mampu mencerminkan ke Pancasilais. Jadi setiap orang beragama, agama apapun, maka dia pasti Pancasilais. Karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu adalah sudah termaktub seluruh yang diramu dari dasar-dasar pokok dari agama. Keadilan sosial tadi itu implementasi kepada masyarakat di Sumbawa. Sudah tidak? Makanya tadi saya katakan, kalau secara umum ketika Presiden itu menaikkan BPJS, ketika memberatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka dipertanyakan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Ketika di daerah ini umpamanya masyarakat di dalam menghadapi pandemi COVID itu sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena mahal, maka nilai-nilai Pancasila itu perlu dipertanyakan ke pemimpin kita. Karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sangat yang sangat sosial ada, religius ada di dalamnya semua. Tapi semestinya DPR juga bisa mendorong dong keadilan ini terjadi di Sumbawa. Misalnya kayak tadi rapid test tadi itu. Ya kita harus juga memahami ya bahwa teman-teman di DPR ini tidak bisa berdiri sendiri, pasti kolektif kolegial. Nah kira-kira dari fraksinya Bang Yamin di partai itu kira-kira mendorong itu enggak? Jadi begini ya. Memang di dalam sistem ketatanegaraan kita, hampir kita bisa katakan legislatif itu, terutama di tingkat daerah, itu tidak memiliki kekuatan politik penuh sebenarnya untuk menekan pemerintah, ada eksekutif, gitu. Tidak memiliki kekuatan penuh di dalam secara politik, karena dibatasi oleh regulasi-regulasi. Nah, tetapi terlepas dari itu, ya setiap organ negara, apalagi kami yang anggota legislatif, tentu harus berjuang keras
berjuang keras pro agar dengan memposisikan masyarakat ini sebagai tuan kita untuk mendapat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan atau pelayanan lainnya sebagai pemilik tunggal. Masyarakat ini pemilik tunggal loh. Kita ini adalah pekerja-pekerja yang harus kita jamin. Nah inilah yang nggak ada di kita sekarang ini adalah keterjaminan masyarakat itu untuk mengakses itu, gitu. Kepastian. Nah kemudian saya melihat juga dari sisi pendidikan ya. Dari sisi pendidikan, ini yang mengkhawatirkan saya dari aspek itu. Nah, tadi sudah diungkapkan Pak Mas Wira, atau tadi saya sentil sedikit, dari sisi pendidikan kita bisa melihat dari kurikulum pokoknya. Apakah ada lagi mata pelajaran yang menanamkan tentang budi pekerti itu selain pesantren ya, yang menanamkan budi pekerti itu secara kontinu di dalam dunia pendidikan kita. Nah, jika dibandingkan dulu, terlepas dari pro kontra tentang Orde Baru, pokoknya satu pelajaran agama dan Pancasila. Itu adalah mata pelajaran yang selalu ada di dalam kita masuk belajar setiap hari di sekolah, waktu SD gitu. Pelajaran agama itu selalu melekat gitu. Nah, jadi nilai-nilai agama itu tidak bisa kita pandang hanya dari sisi pokoknya di satu agama Islam atau agama lain gitu. Dari sisi bagaimana cara beribadat mereka saja. Tetapi di situ ada nilai-nilai luhur tentang etika yang sangat mendalam ditanamkan. Nah ini yang agak sedikit hilang gitu. Sehingga dari sisi etika moral, kemudian dari etika kebangsaan juga agak luntur. Jadi agak longgar gitu. Sehingga tadi Mas Wira mengatakan muncul paham-paham yang sedikit menggerogoti gitu. Apalagi sekarang isu-isu kita lihat di media ya, isu-isu tentang paham komunis sudah mulai mencuat dan lain sebagainya. Tapi saya nggak akan membahas ke sana, saya akan melihat dari konteks lokal Sumbawa saja. Konteks lokal Sumbawa, sampai sekarang orang Sumbawa itu masih tertanam nilai-nilai kepancasilaisnya. Masih tertanam. Bagaimana kita menghargai orang tua, bagaimana egaliternya orang Sumbawa menerima tamu gitu. Sehingga nggak heran ada Gium Sumbawa yang mengatakan mana tahu barang kayu lamento senyamanati ya nanti sanak parana. Ya kan? Tetapi ada juga yang mengatakan yang hal lain. Tutu sirenas mugita mara ai dalam dulang tetapi rosa dadi umakrea. Nah nilai-nilai filosofi yang ditanamkan oleh orang-orang tua Sumbawa ini harus dimaknai bahwa itu adalah bagian dari mengimplementasikan Pancasila. Gitu. Makanya saya katakan nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di Sumbawa jauh hari. Jadi biar dia dari Jawa, biar dari suku Batak, dari suku agama apapun, ketika dia datang ke Sumbawa, masuk ke Sumbawa, maka dia adalah bagian dari saudara kita. Sehingga ada kampung Timur, ada kampung Jawa, ada kampung Bugis, gitu. Itu difasilitasi oleh kesultanan dulu. Bahkan di dalam mengambil keputusan, kesultanan dulu itu juga melibatkan dan mendengar tokoh-tokoh dari luar ini. Itu saking Pancasilaisnya orang Sumbawa yang ditanamkan dari zaman kesultanan. Gitu. Tadi Bang Yamin sempat menyinggung masalah program-program pemerintah atau implementasi dari Pancasila bahwa menyinggung nama santri juga. Ini Bang Jaya ini kan alumni santri nih. Iya kan? Alumni santri sampai sekarang pun Bang Jaya ini kan katanya ustadz tuh kalau dipanggil di mana-mana itu. Ya, saya juga mengerti Bang Jaya juga unsur pimpinan partai politik ya, juga pernah jadi aktivis di zaman tempo dulu gitu ya, selain sebagai santri ya. Kira-kira sudut pandang sebagai seorang santriwan itu bagaimana menurut Bang Wira masalah Pancasila ini? Tapi sebentar, jangan dulu dijawab ya. Kita nanti jawabnya di segmen selanjutnya. Pemirsa, diskusi ini semakin menarik ya, karena orang yang menjadi narasumber kami ini cukup capable dalam bidangnya. Kita tunggu di segmen selanjutnya, kita kupas lagi tentang bagaimana sudut pandang beliau berdiri tentang Pancasila ini ya. Tunggu kami di segmen selanjutnya. Terima kasih.